Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Batam Merah Pos. Di video kali ini saya akan sharing sekaligus menjawab pertanyaan dari penonton yang ditanyakan melalui komentar di beberapa video kami yang sebelumnya. Untuk slope bawahnya gimana kan? Apakah cukup dengan cakar ayam saja? Bos, berarti bikin slope baru dan balok baru ya? Kemudian ada yang tanya lagi, jika terhalang tembok, bagaimana cara kasih slope-nya? Nah, dari pertanyaan pemirsa, di sini ada yang belum paham jenis slope yang diperlukan untuk membuat struktur bangunan. Sebelum kami berbagi pengertian mengenai slope tarik antar kolom, jadi untuk pengertian slope itu ada beberapa arti dan fungsinya, teman-teman. Jadi fungsi slope adalah struktur dari bangunan yang terletak di atas pondasi dan memiliki fungsi untuk meratakan semua beban yang menopang pada pondasi. Dan dari pertanyaan teman-teman kebanyakan mengenai penambahan lantai seperti ini, teman-teman. Ini contoh renovasi yang semula bangunannya lantai 1 yang akan dijadikan bangunan atau rumah lantai 2. Apakah slope pakai baru, sedangkan bagian tembok lama sudah ada slope-nya. Jadi untuk penambahan struktur lantai 2 yang semula lantai 1 ada beberapa yang harus ditambahin juga, mulai dari plat cakar ayam, penambahan kolom, dan beberapa slope tarik antar kolom. Dan untuk tembok yang sudah ada slope-nya, kami hanya melakukan penambahan cakar ayam saja seperti ini. Untuk di bagian kolom yang baru kami kaitkan atau kami masukkan di sela-sela slope yang lama. Jadi seperti ini sedikit contoh untuk teman-teman dan pemirsa semuanya. Kemudian untuk perluasan ruangan atau penambahan dena harus juga dilakukan penambahan struktur yang mencukupi, terutama pada bentangan balok gantung yang panjang seperti ini. Di bagian bawahnya harus diberi slope tarik antar kolom. Ini untuk panjang bentangannya ini 4,3 meter. Baik, dari video yang sudah Anda saksikan dari awal adalah rumah atau bangunan lantai 1 yang kami renovasi menjadi lantai 2. Dari beberapa bagian struktur yang kami tambahkan, mulai dari plat cakar ayam, penambahan kolom. Nah, ini untuk posisi kolomnya kami letakkan di sebelah kolom yang lama. Kami tambahkan yang standar karena kolom yang sebelumnya ini sudah ada tapi terlalu kecil yang sudah bawahan perumahan sebelumnya. Dan untuk balok tarik seperti ini juga harus diberi, apalagi yang panjang ruangannya melebihi 3 meter, serta balok gantung seperti ini juga. Standar besi dan ukuran baloknya harus diperbesar disesuaikan dengan ukuran beban tembok pada bagian atas. Untuk ukuran baloknya kami memakai ukuran 20 x 60 cm. Nah, ini untuk yang lebih penting lagi, di bagian antar kolom harus diberi slope tarik seperti ini. Meskipun tidak ada sekatan atau dena tembok, teman-teman harus ada struktur slope tarik seperti ini. Nah, ini contoh slope tarik yang kami gunakan pada project kami yang baru-baru ini. Ini slope tarik fungsinya untuk mengikat antar kolom, berfungsi menghubungkan pondasi-pondasi kolom, digunakan pada bangunan dengan kolom-kolom struktural meskipun tidak ada tembok atau sekatan dena. Struktur ini penting juga, teman-teman, untuk menahan beban pada kolom agar beban pada kolom merata. Dan ini tidak hanya untuk pada bagian depan saja, bisa diterapkan pada bagian ruang tamu, kamar, dan dapur. Yang panjang dan lebar denah ruangannya melebihi standar, khususnya untuk renovasi penambahan struktur lantai 2 seperti video ini.
Oke, baik. Terima kasih untuk teman-teman dan pemirsa semuanya yang sudah menonton dari awal sampai selesai. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman dan pemirsa semuanya. Sampai berjumpa di video yang selanjutnya, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.